Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Dila Dwi Enggeli dari kelas SE dengan nomor NIM 1022000097. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian dari multi level marketing dan bagaimana dari cara kerja di transaksi multi level marketing tersebut. Untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Baik, langsung saja. Pengertian multi-level marketing atau disingkat MLM adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa MLM adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distributor yang dibangun dengan menjadikan konsumen sebagai tenaga pemasaran. Sedangkan perusahaan MLM syariah adalah perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang dengan menggunakan konsep syariah baik dari sistemnya maupun produk yang dijual. Pada dasarnya, MLM syariah merupakan konsep jual beli yang berkembang dengan berbagai macam variasinya. Perkembangan jual beli dan variasi ini tentu saja menuntut kehati-hatian agar tidak bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariah, misalnya seperti riba dan gharar, baik pada produknya atau pada sistemnya. Jadi, dalam menjalankan bisnis MLM perlu diwaspadai dampak negatif psikologi yang mungkin timbul sehingga membahayakan kepribadian. Bisnis yang dijalankan dengan sistem LMM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level atau bertingkat-tingkat dengan imbalan berupa marketing fee, bonus, hadiah, dan sebagainya, tergantung prestasi dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fikih Islam, hal ini disebut dengan samsarah atau simsar. Kegiatan samsarah dalam bentuk distributor, agen, member, atau mitra niaga dalam fikih Islam termasuk dalam akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan, insentif, atau bonus. Semua ulama membolehkan akad seperti ini. Sama halnya seperti cara berdagang yang lain, strategi MLM harus memenuhi rukun jual beli serta akhlak atau etika yang baik. Di samping itu, komoditas yang dijual harus halal, bukan haram maupun syubhat, memenuhi kualitas dan bermanfaat. MLM tidak boleh memperjualbelikan produk yang tidak jelas atau halalnya, atau menggunakan modus penawaran, produksi promosi tanpa mengindahkan norma-norma agama dan kesusilaan. Sehingga pada dasarnya, sistem LM adalah muamalah atau buyuk yang prinsip dasarnya boleh atau mubah, selagi tidak ada unsur riba, gharar, yaitu penipuan, darar, merugikan, atau mendolimi pihak lain, jahalah atau tidak transparan. Lalu bagaimana sistem kerja multi-level marketing? Pakar marketing ternama Don Failla membagi marketing menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu retail atau eceran, kedua direct selling penjualan langsung ke konsumen, ketiga multi-level marketing atau pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Kemunculan tren strategi pemasaran produk melalui sistem LM di dunia bisnis modern sangat menguntungkan banyak pihak, seperti pengusaha baik produsen maupun perusahaan MLM. Hal ini disebabkan karena adanya penghematan biaya dalam iklan. Bisnis ini juga menguntungkan para distributor yang berperan sebagai simsar atau mitra niaga yang ingin bebas tidak terikat dalam bekerja. Sistem marketing MLM yang lahir pada tahun 1939 merupakan kreasi dan inovasi marketing yang melibatkan masyarakat konsumen dalam kegiatan usaha pemasaran dengan tujuan agar masyarakat konsumen dapat menikmati tidak saja manfaat produk tetapi juga manfaat finansial dalam bentuk insentif, hadiah-hadiah, haji dan umroh, perlindungan asuransi, tabungan hari tua, dan bahkan kepemilikan saham perusahaan. Secara umum, cara kerja dalam bisnis MLM adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang akan mendapatkan keuntungan dari aktivitas jual beli yang dilakukannya. Jika dia ingin mendapatkan bonus yang lebih besar, maka dia bisa membangun organisasi yang lebih besar pula. Yang kedua, mereka yang ada di bawah tetapi bisa membangun organisasi yang lebih besar daripada yang mengajaknya. Maka yang bersangkutan memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada orang yang mengajaknya di atas. Yang ketiga, jika pada periode tertentu seorang mitra tidak melakukan pembelian produk, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan walaupun jalur di bawahnya menghasilkan omset yang tidak terhingga. Sedangkan yang keempat yaitu setiap orang yang tergabung dengan bisnis MLM dan ingin mendapatkan bonus yang lebih besar, maka dia harus berperan sebagai seller atau induser dengan membeli sejumlah produk yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus, dan dia juga harus memsponsori orang lain agar terbentuk organisasi bisnis yang bisa menghasilkan omset.
Secara global, sistem bisnis MLM dilakukan dengan cara menjaring calon nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai konsumen dan member atau anggota dari perusahaan yang melakukan praktek MLM tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.